Kalau enggak 10 hari tidak masuk berturut-turut bisa dipecat. Kita ini bukan hanya pelayan kepada rakyat, tapi kita ini juga pelayan kepada pemerintah kabupaten kota. Fondasi yang kita siapkan di tahun 2026 ini mulai dari rencana kerja dengan Provinsi Bali hingga target skor MCP kita nanti bisa di 80. Infrastruktur internet pun kita siapkan di tahun ini sehingga ketika Januari 2026 digitalisasi di birokrasi, digitalisasi dalam pengontrolan di UPT masing-masing 10 kabupaten kota di sekolah, internetnya sudah siap. Anggaran kita siapkan untuk TV, untuk laptop, semua ASN akan kita pastikan memiliki komputer. Saat ini karena ada campaign harus masuk, kalau tidak 10 hari tidak masuk berturut-turut bisa dipecat. Jadi kantor gubernur sekarang sudah lumayan ramai. Saya memberikan apresiasi untuk itu. Intinya adalah bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, saya dan Pak Sarmin tidak bisa bekerja sendiri, saya bukan super moment, kita membutuhkan super tim. Provinsi tidak ada apa-apa tanpa kerjasama baik dengan 10 kabupaten kota. Jika 10 kabupaten kota berhasil, maka provinsi juga berhasil. Karena pada dasarnya provinsi ini hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagai koordinator. Ada masalah apa di 10 kabupaten kota, kita bantu selesaikan. Ada hal-hal apa yang mau dikomunikasikan ke pusat, kita bantu komunikasikan. Dan sebaliknya ada hal-hal apa program dari pusat yang mau dipastikan 10 kabupaten kota implementasi, tugas kita provinsi pun memastikan. Jadi pesan saya kepada ASN provinsi, kita ini bukan hanya pelayan kepada rakyat, tapi kita ini juga pelayan kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik. 10 kabupaten kota jika minta bantuan surat, bantuan tanda tangan, bantuan koordinasi, semoga kita pun bisa cepat membantu, karena semakin cepat kita menyelesaikan masalah, semakin sedikit masalah yang tersisa, sehingga akhir tahun semua bisa liburan dengan nyaman tanpa dikejar-kejar dengan deadline. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Luar biasa sekali bagaimana pidato Ibu Sherly Juanda itu di rapat menyusun RPMJ ya, Maluku Utara sampai dengan 2029 nanti. Ada banyak program prioritas yang dicanangkan Ibu Sherly Juanda atau pemerintah Maluku Utara. Ini dipaparkan oleh Ibu Sherly ya, bagaimana prioritaskan menuntaskan kemiskinan, bagaimana membangun infrastruktur yang merata. Ini perlu digarisbawahi, infrastruktur yang merata. Artinya, jika di perkotaan ya atau di daerah lain nanti akan ada infrastruktur jembatan, jalan yang bagus, itu akan merata ke semua daerah. Ini adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa, sebuah kepedulian yang sangat hebat dari Ibu Sherly Juanda. Dan kalau kita melihat bagaimana juga program prioritas Ibu Sherly Juanda adalah untuk menuntaskan ya atau menyelesaikan DOP Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Ini sebuah harapan yang besar ya dari masyarakat supaya Sofifi ini menjadi DOP yang baru, teman-teman. Dan Ibu Sherly Juanda juga berfokus bagaimana menuntaskan kemiskinan ya. Kita tahu bahwa kemiskinan adalah masalah semua daerah, bahkan masalah nasional. Ya, karena kemiskinan ini harus diperhatikan dengan baik, dengan program-program yang jenius, dengan langkah-langkah yang tegas dari sebuah pemerintahan. Dan Ibu Sherly melakukan itu, bagaimana meningkatkan UMKM, sumber daya manusia, dan secara tidak langsung itu akan menuntaskan kemiskinan, teman-teman. Ibu Sherly berfokus bagaimana meningkatkan UMKM ini menjadi sebuah usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dan dukungan pemerintah ini sungguh luar biasa. Dan Ibu Sherly juga bagaimana beberapa kali itu memperbaiki ya rumah-rumah warga yang tidak layak huni. Ini adalah sebuah langkah juga untuk menuntaskan kemiskinan, teman-teman. Ibu Sherly Juanda adalah gubernur yang sangat hebat, gubernur yang luar biasa, gubernur yang benar-benar berpikir untuk rakyatnya,
bukan hanya untuk pribadi belaka. Kita dukung terus Ibu Sherly Juanda dalam memimpin Maluku Utara 5 tahun ke depan, supaya Maluku Utara jauh lebih maju di tangan Ibu Sherly Juanda. Tidak ada kata yang bisa kita sikapkan ya selain daripada memberikan doa yang terbaik untuk Ibu Sherly Juanda. Bagaimana menurut kalian?